Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang, yakni adinul Islam. Sobat hebat Matsa Surba, perkenalkan, nama saya Almira Nayunda Lufina dari kelas 7C Matsa Surba. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan kisah Qais bin Sirmah, sahabat Nabi yang pingsan saat puasa Ramadan pertama kali. Kisah ini menceritakan bagaimana Allah mengerti keadaan para hambanya, meskipun Qais bin Sirmah harus bekerja keras sebagai tukang kebun di sebuah kebun kurma. Ia selalu taat beribadah. Kisah Qais bin Sirmah yang terkenal adalah saat ia jatuh pingsan di tengah waktu bekerja, dikarenakan tak sempat makan dan minum saat sahur. Kisah inilah yang menjadi asal muasal turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 mengenai perintah sahur dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud, pada saat zaman Rasulullah SAW, para umat Islam yang sudah menunaikan sholat Isya, mereka tak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan maupun minuman. Hadis riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya pada waktu itu puasa dimulai setelah Isya. Hal ini disebabkan sehabis Isya ialah waktu orang-orang akan memulai masuk ke waktu tidurnya. Pada awal-awal perintah berpuasa diwajibkan pada umat Islam, belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum ketika berpuasa. Beberapa sahabat Nabi yang akan berpuasa tertidur dan tak sempat melakukan sahur di dini hari. Akibatnya, di esok hari mereka berpuasa dalam keadaan perut kosong dari semalam. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah mengalami hal ini. Qais bin Sirmah adalah seorang yang berasal dari kaum Ansor yang bekerja sebagai tukang kebun kurma. Sifatnya yang taat akan ibadah, tak mengecualikan dalam berpuasa meskipun memiliki pekerjaan yang cukup berat dan keras. Walaupun berpuasa, ia tak sedikit pun mengurangi rasa giat dan semangat bekerja. Saat memasuki waktu berbuka puasa, ia pun kembali ke rumah dan bertanya pada istrinya tentang makanan berbuka. Akan tetapi istrinya menjawab, tidak ada sedikit pun makanan yang tersedia. Sang istri pun pergi keluar rumah untuk mencarikan makan. Sedangkan Qais bin Sirmah yang kelelahan dari bekerja jatuh terlelap dengan perut yang kosong. Saat si istri pulang membawa makanan, ia melihat suaminya yang tertidur dan enggan untuk membangunkannya. Sehingga di keesokan harinya, Qais tetap pergi bekerja, walau tak sempat makan apapun sejak berpuasa kemarin. Akan tetapi, saat dirinya tengah bekerja, tiba-tiba ia jatuh dan pingsan. Para sahabat Nabi yang mengetahui hal ini pun langsung mengabari Rasulullah. Karenanya turunlah ayat 187 dari Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran mengenal kekuatan seorang hamba Allah pada perintahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.